أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai malam hari ini masih sedemikian deras tercurah kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahli bait, dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mohon maaf jika majelis untuk malam hari ini barangkali secara penampilan tidak begitu sempurna, karena kebetulan saya tidak di rumah. Saya mencari tempat di mana ada wifi yang memungkinkan untuk live Zoom, dan dengan pencahayaan yang sangat dipaksakan ini, mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat kita, tidak mengurangi usaha kita untuk mempersembahkan sesuatu meskipun kecil bagi agama Allah, agama yang dibawa oleh Rasulullah dan para imam ahlul bait alaihimussalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi sebenarnya hidup adalah sebuah proses akselerasi. Hidup adalah proses yang harus dipicu dan dipacu. Hidup adalah proses yang tidak mengenal kata istirahat. Hidup adalah usaha untuk membenahi diri kita hari demi hari menuju kepada keridhaan puncak ilahi. Mengambil tabaruk dengan kelahiran mulia Al-Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Kalau saya melihat beberapa riwayat, kemudian dari doa-doa yang berhubungan dengan Al-Imam Zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif, saya melihat, dan boleh tidak sependapat dengan saya melihat bahwasanya kita harus melakukan akselerasi untuk mempercepat kehadiran Al-Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Secara hukum takwini, Al-Imam Mahdi akan hadir beberapa saat sebelum hari kiamat datang. Akan tetapi itu adalah dimensi takwini dari kehadiran Al-Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Kalau di dalam fikih misalkan, saya contohkan kapan seorang anak laki-laki disebut baligh. Ya, ketika muncul tanda-tanda baligh itu dari fisiknya, tumbuhnya rambut di tempat tertentu, misalkan, kemudian misalkan ada ihtilam, misalkan ya mimpi tertentu, maka dia sudah dewasa. Kalau
tidak kunjung ada tanda-tanda itu, maka ada batas kedewasaan dari umur yaitu 15 tahun. Saya sering mencontohkan itu untuk saya gunakan sebagai satu analogi untuk memahami kehadiran Al-Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Bahwasanya memang Nabi itu, Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif, itu secara takwini itu ada batas di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan Al-Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif, yaitu batas di mana bumi ini sudah tertutup oleh kezaliman, oleh kebatilan dan lain sebagainya. Tapi dari doa-doa dan munajat yang kita lantunkan, kita diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan akselerasi kehadiran demi kehadiran Al-Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Kita sering berdoa, Allahumma ajil faraja maulana sahibaz zaman. Ya Allah, percepat. Kemudian Allahumma ajil liwaliyikal faraj, misalkan. Bahkan Imam Mahdi adalah ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Apalagi ketika kita menilik kepada apa yang disampaikan oleh Ayatullah Said Bakir Sadr. Beliau pernah mengatakan bahwasanya satu-satunya yang menghalangi kehadiran Al-Imam Mahdi adalah kesiapan umat untuk menerima Al-Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Artinya, kemarin pada majelis bersama Yayasan Al-Mustaba sempat kita sampaikan, majelis kita beri judul siapa menanti siapa. Kalau kita menanti Al-Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif, sementara dari riwayat yang sering kita temukan itu menyebutkan bahwa hadirnya Al-Imam Mahdi ditentukan oleh kesiapan kita. Makanya dibuat satu analogi oleh para imam bahwasanya Imam 12 itu seperti lentera yang diberikan kepada satu kampung yang gelap gulita, tapi kaumnya, orang-orang kampung itu tidak menyadari pentingnya cahaya. Jadi ketika diberi lampu 1, dipecahkan 2, dipecahkan 3, 4, 5, dan sampai dipecahkan sampai yang ke-11. Maka ketika lampunya itu cuma ada 12, maka yang ke-12 disimpan menunggu kesadaran orang-orang kampung itu akan susahnya kegelapan, akan buruknya kekelaman. Artinya lampu ini akan ditampilkan kembali kepada kaum yang kegelapan itu setelah kaum itu menyadari bahwa kegelapan itu menyusahkan. Sampai pada batas takwi ini, Allah Subhanahu wa taala menetapkan lampu ini dan dijaga sedemikian rupa. Tapi kita bisa melakukan sekali lagi akselerasi untuk mempercepat kehadiran beliau dengan kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan masyarakat kita untuk selalu berada pada jalan yang diajarkan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait sallallahu alaihim ajmain. Ini sebagai mukadimah, sebagai tabaruk dari Majelis Nisfu Sya'ban, kelahiran Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Allahumma ajil liwaliyikal faraj. Ya Allah, percepatlah kehadiran kekasihmu Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan lanjutkan kajian kita. Kalau pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas mukadimah dan beberapa paragraf barangkali dari awal pembahasan kita setelah mukadimah, kita telah sampaikan pada pertemuan kita yang lalu bahwa Ahlul Bait alaihissalatu wassalam adalah manusia mulia setelah Rasulullah, baik secara nasab maupun secara sabab. Nasab adalah ketika mereka adalah keturunan manusia termulia yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka secara nasab jelas tidak ada yang mengalahkan mereka. Kenapa kita berbicara nasab? Karena orang Arab pada waktu itu sangat mengagungkan nasab. Jadi kalau kita berbicara nasab, maka Ahlul Bait adalah nasab tertinggi karena mereka adalah keturunan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga mulia secara sebab, bukan secara nasab. Artinya kualitas mereka,
kemampuan mereka, akhlak mereka, itu diakui oleh kawan maupun lawan adalah cerminan dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fatimatu bid'atum minni. Fatimah adalah bagian dariku, yubghiduni ma yubghiduha wa yubsituni ma yubsituha, dan seterusnya. Jadi itulah kenapa saya sering kali menyebut bahwa keutamaan mereka tidak memerlukan dalil. Dalil hanya diangkat, hanya dipaparkan ketika muncul syubhat tentang keutamaan-keutamaan itu. Kita akan lanjutkan pembacaan buku ini. Kita sampai kepada, kalau tidak salah, Dr. Bayomi Mehran, pendapat salah seorang guru besar sejarah Mesir dan sejarah Timur kuno, ya, di salah satu universitas di Alexandria di Mesir, yang seorang pakar riset serta anggota beberapa lembaga dan komisi ilmiah. Beliau pernah mengajar di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud di Riyadh antara tahun 1973-1977, yang kemudian ditarik ke Universitas Ummul Qura di Mekah antara tahun 83 dan tahun 87. Beliau menukil sebuah kisah menarik dalam bukunya Al-Imamah wa Ahlul Bait. Imamah dan Ahlul Bait. Nah, telah diriwayatkan Ibnu Syahrashub dalam Al-Manaqib bahwa Imam Abu Hanifah datang untuk menghadiri majelis ceramah Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq menemuinya dengan menyandarkan tubuh beliau pada sebuah tongkat. Melihat hal itu, Abu Hanifah berkata, "Wahai putra Rasulullah, engkau belum terlalu tua hingga membutuhkan tongkat sebagai sandaran tubuhmu." Imam menjawab, "Memang benar," kata Imam Shadiq, "tapi ini adalah tongkat Rasulullah dan aku ingin mengambil berkahnya." Mendengar hal itu, Abu Hanifah melompat dan berkata, "Izinkan aku menciumnya, wahai putra Rasulullah." Maka Abu Abdillah Imam Ja'far Shadiq alaihissalam segera menyingkapkan lengan baju beliau seraya berkata, "Sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa kulitku ini adalah kulit Rasulullah. Demikian juga dengan rambutku ini adalah rambut Rasulullah. Tapi mengapa engkau tidak menciumnya dan lebih memilih mencium tongkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Satu riwayat yang sangat menarik, yang seharusnya sangat menohok kita semua, bahwa seringkali kita kehilangan substansi daripada kecintaan kita kepada Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Kita selalu diperdaya oleh kenampakan-kenampakan cinta. Imam Ja'far Shadiq alaihissalatu wassalam pernah membacakan beberapa bait syair, "Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, fahadal amri fil fi'ali badi'u. Idza kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, li'annal muhibba liman ahabba muti'u." Dalam bait syair ini Imam Ja'far Shadiq berkata, "Engkau bermaksiat kepada Tuhanmu dan kau tunjukkan pakaian kecintaan. Adalah amri fil fi'ali badi'u, ini sungguh bagiku sesuatu yang aneh. Karena in kana hubbuka shadiqan la ta'tahu, kalau cintamu tulus niscaya kau akan mentaatinya. Li'annal muhib liman ahabba muti'u, karena seorang pecinta akan tunduk kepada yang ia cintai." Jadi seringkali kita menunjukkan, kalau istilah Syekh Musa Shofar adalah, kita ini seringkali kagum kepada bulan purnama, tapi kita lupa apa sebenarnya fungsi bulan purnama itu untuk kita. Karena itu di dalam riwayat ini disebutkan bagaimana Imam Abu Hanifah atau Imam Ja'far Shadiq alaihissalatu wassalam memberikan satu pengajaran yang sangat keras sebenarnya, bahwa ketika Abu Hanifah berniat untuk mencium tongkat yang dipegang oleh Imam Ja'far Shadiq,
Ada sesuatu yang lebih dekat daripada tongkat itu. Ada sesuatu yang lebih melekat padanya diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Imam Ja'far Shadiq pada waktu itu. Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Dan Abu Hanifah sedemikian rupa melompat berusaha untuk menciumi tongkat dan lupa bahwa selama ini ia bersama manifestasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara nasab maupun secara sabab. Nah, kita belajar memahami ajaran Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, dan kita ingin agar kita tidak terjebak kepada kecintaan yang sekedar merupakan simbol-simbol kecintaan yang merupakan kenampakan-kenampakan yang bukan berarti itu buruk, tidak, tapi akan lebih baik ketika kenampakan itu memiliki lub. Allah Subhanahu wa taala sering di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan kata ulul albab. Ulul albab. Yang kemudian sering diterjemahkan dalam terjemahan Depak itu, ulul albab adalah orang-orang berakal. Sebenarnya secara harfiah, albab dari kata lub. Lubbu syai' itu artinya inti sesuatu. Inti sesuatu, namanya lub. Maka ulil albab adalah orang-orang yang mampu mencapai inti segala sesuatu. Jadi bisa mencapai substansi segala sesuatu, termasuk substansi cinta kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Karena Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada step ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, ada dua step hidayah yang akan menuntun kita kepada tujuan kita. Yang pertama adalah hidayah tasyri'iyah, yang kedua adalah hidayah takwiniyah. Hidayah tasyri'iyah adalah ketika, kemarin kita sempat singgung juga pada pelajaran tafsir Al-Kasyif. Hidayah tasyri'iyah adalah ketika Allah turunkan syariat untuk memberikan hidayah pada manusia, memberikan tuntunan apa yang harus dia lakukan, menunjukkan bahwa ini tidak boleh, ini wajib, ini haram untuk dimakan, ini boleh untuk dimakan, dan seterusnya, ini harus dilakukan sekian kali, itu disebut hidayah tasyri'iyah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, hidayah artinya menunjukkan. Tapi ada hidayah yang lain, yaitu hidayah takwiniyah. Hidayah takwiniyah adalah ketika Allah tidak menunjukkan, tapi Allah menggerakkan. Takwiniyah adalah Allah menggerakkan kita kepada sesuatu yang Allah tunjukkan. Dan itu yang sering kita sebut dengan taufik, yang kita sering sebut dengan al-aunah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam masalah thalabul ilm kita sering sampaikan juga hadis, man amila bima ulim allamallahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan kepadanya yang tidak dia ketahui. Jadi yang pertama adalah hidayah tasyri'iyah, yang kedua adalah hidayah takwiniyah, yaitu Allah mengajarkan yang tidak dia ketahui. Dan perjuangan dalam step tasyri'iyah itulah yang kemudian menciptakan hidayah takwiniyah. Kalau dulu pernah disampaikan oleh Allah yarham, mudah-mudahan saya tidak salah menangkapnya, bahwa ada yang namanya syariat, ada yang namanya tarekat, ada yang namanya hakikat. Gitu. Jadi syariat sebagai sebuah hidayah tasyri'iyah, sehingga dia mencapai kepada yang namanya hakikat, mencapai yang namanya tarekat, usaha untuk memperjuangkan syariat dengan memasukkan keikhlasan, ketulusan, tawajuh, takarrub, itu adalah usaha tarekat. Usaha syariat ya usaha melaksanakan fikih. Usaha tarekat ya mengisi fikih itu dengan ruh. Nah, dan sampailah kemudian pada tingkat hakikat. Hakikat itu sudah kepada takwiniyah. Tidak setiap orang memilikinya, dan itu tidak didapat dengan mempelajari sesuatu yang namanya hakikat, bukan. Tapi berasal dari perjuangan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan award, Allah memberikan penghargaan kepada seseorang, reward ya, Allah memberikan reward kepada seseorang
dalam bentuk takwini, dan itulah yang harus kita akselerasikan di dalam kehidupan kita ketika kita mempelajari Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, sehingga setiap kita mengadakan peringatan entah itu wiladah atau syahadah, itu tidak hanya sekedar kita mendengarkan dan mengulang kembali riwayat hidup para imam Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Harus ada sesuatu yang baru yang kita hasilkan dalam diri kita ketika kita memperingati peringatan Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Dan itulah inti daripada peringatan. Kita meningkatkan diri kita dan kita bersedia untuk diingatkan agar kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan saya kira guru-guru kita, ustaz-ustaz kita telah melakukan itu dengan sangat-sangat baik, dan dengan materi-materi mereka, kajian-kajian mereka sudah sangat, bagi saya secara pribadi, dari lubuk hati yang paling dalam, saya melihat betapa usaha untuk kita merasakan substansi itu sedemikian disampaikan oleh beliau-beliau yang sangat kita hormati, dan kita doakan semoga mereka panjang usia dalam keberkahan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada kajian kita. Kulitku adalah kulit Rasulullah dan rambutku rambut Rasulullah. Aku adalah Rasulullah pada masa yang berbeda, barangkali seperti itu. Dari generasi ke generasi telah dinukil banyak hadis Rasulullah yang mengingatkan dan menegaskan akan keberadaan Ahlul Bait sebagai wujud yang mewakili kepribadian Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda tentang putrinya, misalkan Fatimah Zahra, bagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Fatimah bid'atum minni, Fatimah adalah bagian dariku, barang siapa yang melukai hatinya, maka ia telah melukai hatiku. Telah termaktub dalam kitab Lisanul Arab bahwa yang dimaksud dengan Fatimah bid'atum minni, Fatimah adalah bagian dariku, adalah dalam Lisanul Arab disebutkan adalah sebagaimana potongan yang diambil dari segumpal daging atau potongan daripada tubuh seseorang. Dan hal itu senada dengan sabda Rasulullah kepada Ali, Ali dariku dan aku dari Ali, atau Al-Husainu minni juga. Ada ini juga disebutkan. Demikian juga dengan riwayat Ibn Hambal, di mana Rasulullah menjelaskan kedudukan Al-Husain, Husain bagian dariku dan aku bagian darinya. Yang mencintai Husain berarti mencintai Allah. Yang mencintai Husain adalah mencintaiku, dan mencintaiku adalah mencintai Allah. Hadis-hadis di atas memberikan isyarat akan hubungan alamiah antara Ahlul Bait alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan betapa mereka adalah kelanjutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar inilah maka kaum muslimin memandang Ahlul Bait dengan kecintaan yang khusus, dengan penghargaan yang tiada banding dan tiada tanding. Sampai-sampai Bukhari telah meriwayatkan hadis dari khalifah yang pertama, Khalifah Abu Bakar, yang meminta maaf kepada Fatimah dalam kasus perampasan tanah Fadak. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya Abu Bakar meminta maaf kepada Fatimah Zahra, yang artinya peristiwa Fadak itu benar-benar terjadi. Dan itu Abu Bakar meminta maaf kepada Fatimah Az-Zahra. Dalam hadis tersebut Abu Bakar berkata, demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh menjalin hubungan dengan keluarga Rasulullah adalah lebih baik bagiku daripada menjalin hubungan dengan keluargaku sendiri. Tapi terjadilah apa yang sudah terjadi, dan kita semua sudah tahu riwayatnya. Permintaan maaf Abu Bakar ini disebut dalam Sahih Bukhari, bab Ghazwatul Khaybar atau bab perang Khaybar, hadis yang ke-4241. Nah, ini Abu Bakar memohon maaf kepada Fatimah Zahra. Ala kulli hal. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kondisi yang dialami oleh
para pecinta Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, seringkali kita tanpa sadar kehilangan substansi. Kita bahkan seringkali kita ini lebih mengedepankan kepentingan kita yang mirisnya kepentingan itu kita sebut sebagai kepentingan Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Dan kita berlindung pada Allah dari kondisi yang seperti itu. Kemudian kita akan masuk kepada nas-nas syar'i tentang mereka, tentang para imam Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, yang tentunya nas-nas ini adalah nas-nas yang kita semua sudah tahu, yang kita semua sering mendengar hadis dari riwayat ini. Dan saya akan membacanya akan lebih cepat saja, kecuali nanti kalau ada yang bertanya, insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Nas-nas syar'i, setiap muslim merasa berkewajiban untuk menaati nas syar'i yang tersebut dalam Al-Quran maupun sunnah. Satu mukadimah ini kita sepakati, disepakati oleh seluruh kaum muslimin, wajib mentaati nas yang tersebut di dalam Al-Quran. Ia, muslim tersebut juga merasa harus bertanggung jawab untuk selalu berusaha mempraktekkan sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah, sebagai bentuk takarub, mendekatkan diri dan mengharap ridhonya. Karena pada dasarnya Islam berarti kepasrahan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus sami'na wa ta'na. Nah, setiap muslim juga meyakini bahwa setiap perintah Allah pastilah ditujukan untuk maslahat kehidupan manusia selama di dunia maupun setelah di akhirat. Ketika nas-nas syar'i sehubungan dengan satu perkara semakin banyak dan mutawatir, maka hal itu menunjukkan betapa masalah bersangkutan mengandung tingkat urgensitas tinggi dalam perhatian ilahi yang sangat besar, ya, sehingga harus menjadi hasrat juga bagi setiap muslim untuk berpegang dengan segenap kesungguhan. Jadi ketika kita temukan banyak penyebutan, artinya di situ ada penekanan. Di situ ada penekanan. Dan semakin ditekankan itu, kalau di dalam usul fikih, sedemikian besar madarat sesuatu, maka dia sampai kepada derajat diharamkan. Kalau madaratnya tidak sebesar itu, misalkan dia hanya sampai pada tahap dimakruhkan. Kalau madaratnya hampir tidak ada, meskipun manfaatnya juga kurang begitu, ini dimubahkan misalkan. Nah, dalam hal ini, dalam hal tawatur, dalam hal kemutawatiran, kenapa hadis yang mutawatir itu adalah hadis yang kuat untuk dijadikan argumentasi? Sebenarnya bukan hanya masalah kuantitas jumlah hadis atau jumlah perawi dan lain sebagainya, tapi di situ menunjukkan betapa diulang-ulangnya penyebutan itu memberikan sinyal bahwa hal yang disampaikan adalah hal yang sangat penting dalam berbagai keadaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak tahu bahwasanya Rasulullah selalu menyebut Ali bin Abi Thalib dalam berbagai keadaan. Dan seharusnya kaum muslimin tahu bahwasanya itu merupakan wasiat. Pengulang-ulangan penyebutan, apalagi ketika wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mungkin Rasulullah menyebut berkali-kali dan itu hanya karena dorongan emosional semata. Tidak. Yang disampaikan Allah adalah wahyu. Artinya wahyu itu diulang-ulang sampai kemudian ini diabadikan di dalam ayat Al-Quran, ayatul tabligh atau ayatul balagh. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Rasul, sampaikan risalah ini, kalau kau tidak sampaikan yang satu ini percuma, sama saja kamu tidak sampaikan risalah yang lain, dan sedemikian gentingnya masalah ini, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjaga kamu dari gangguan manusia. Jadi penyebutan itu memberikan satu nilai yang cukup signifikan terhadap kesahihan hadis, terhadap sifat argumentatif daripada hadis. Berangkat dari hal ini, maka nas-nas syar'i tentang keutamaan Ahlul Bait di sisi Allah dan Rasulnya
serta hak mereka atas umat yang merupakan kumpulan nas yang sahih, argumentatif, lagi banyak jumlahnya, merupakan wahana kecintaan yang mendalam terhadap Ahlul Bait bagi kaum yang beriman. Hal itu pula yang menguatkan hubungan umat dengan keluarga Rasulullah hingga selalu menciptakan gelora cinta dan kerinduan kepada manusia-manusia suci itu. Memang tersebut juga nas-nas syar'i tentang keutamaan para sahabat. Ini sebelum kita lanjutkan, ada hal yang ingin saya sampaikan juga pada malam hari ini. Bahwasanya ketika rahbar Said Ali Khamenei dan juga para ulama melarang kita untuk menjelek-jelekan para sahabat atau siapapun, terutama konteksnya pada waktu itulah para sahabat, itu bukan masalah takiyah. Artinya banyak orang mengatakan bahwa itu takiyah, sebenarnya mereka ini orang yang melaknat sahabat tapi ini bertakiyah dan lain sebagainya. Tidak, sama sekali tidak. Dari dulu sejak awal kita tidak pernah diajarkan dan ditradisikan pada kita oleh para ulama untuk membenci sahabat, bahkan membenci orang biasa aja tidak. Rasulullah, bahkan musuh-musuh Rasulullah itu tidak pernah beliau benci. Nah, dan ketika kita mengangkat Ahlul Bait dengan cara misalkan menjatuhkan sahabat yang lain, itu kita sedang menghinakan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Karena seakan-akan Ahlul Bait tidak akan bisa bersinar tanpa kita menjatuhkan orang lain. Itu sebuah penghinaan kepada Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Anda menghina orang lain untuk meningkatkan orang lain, untuk meningkatkan makom orang lain, untuk meninggikan misalkan para imam, itu jelas-jelas itu satu penghinaan kepada para imam. Ya, jadi kita bukan orang yang diajarkan dan ditradisikan pada kita untuk melakukan hal-hal yang bodoh dan kontraproduktif itu. Bukan takiyah, bukan takiyah. Kalau misalkan orang karena dorongan emosional, barangkali mungkinlah karena tadi saja saya yakin ketika ada khalifah pertama meminta maaf itu pasti dalam diri bapak dan ibu adalah beberapa orang yang sedikit menggelegak dari dalam atau emosional kita, barangkali pasti ada lah. Tapi kita memang diajarkan bahwasanya kita tidak seperti itu, bahwa keutamaan Ahlul Bait adalah keutamaan secara zati, bukan keutamaan secara perbandingan. Jadi sebenarnya kalau kita membandingkan, itu juga sebenarnya nggak tega juga kita membandingkan Ahlul Bait dengan yang lain. Tapi di sini disebutkan karena memang ada orang-orang yang mengatakan pada kita, kenapa selalu Ahlul Bait, padahal masih ada sahabat-sahabat yang lain. Memang tersebut nas-nas syar'i tentang keutamaan para sahabat. Kita tidak memungkiri. Banyak sahabat-sahabat yang memang berjuang untuk Rasulullah. Dan kelebihan sebagian mereka serta pujian atas perjuangan mereka yang cemerlang tidak dipungkiri. Semua sahabat-sahabat atau semua sahabat yang setia dan betul-betul berjuang bersama Rasulullah itu tidak sedikit, banyak sekali. Namun secara umum semua nas itu tidak mampu menandingi, ya kita ini dipaksa untuk membandingkan akhirnya menandingi nas tentang Ahlul Bait, baik secara kuantitas nas, kualitas sanad, atau kandungan redaksinya. Nah, jadi ada tiga hal tadi itu. Kuantitas, banyak yang meriwayatkan, kemudian sanadnya terpercaya, dan redaksinya bisa dipertanggungjawabkan. Itu tiga hal yang menjadi sandaran kita. Atau sandaran setiap muhadis sebenarnya. Setiap orang yang berkecimpung dalam hadis, untuk menentukan kredibilitas hadis, ya dari situ. Dari sanad dan matan. Termasuk juga banyaknya sanad itu menguatkan, semakin menguatkan. Karena banyaknya saksi itu semakin menguatkan. Nas itu sangat banyak jumlahnya tentang keutamaan Ahlul Bait, di mana sebagian besar telah disepakati oleh kaum muslimin, Syiah maupun Sunnah, bahwa sanadnya sahih. Semua itu dengan jelas menunjukkan betapa keutamaan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam tidak mungkin tertandingi, sekaligus menekankan keharusan untuk mengikuti
dan berpegang teguh pada mereka. Karena hujah telah sempurna. Sebagai contoh yang jelas telah dinukil oleh Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak dari Imam Ahmad bin Hanbal yang berkata, belum pernah tersebut keutamaan sahabat Rasulullah sebanyak yang disebutkan tentang Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Telah berkata Ismail Al-Qadhi, An-Nasai, dan Abu Ali An-Naisaburi, belum pernah tersebut hadis keutamaan sahabat dengan sanad yang hasan atau baik sebanyak yang disebutkan tentang Ali. Ibnu Asakir juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, belum pernah ada ayat Al-Quran yang turun tentang seseorang seperti yang turun tentang Ali bin Abi Thalib. Jadi riwayat-riwayat itu memberikan satu gambaran kepada kita betapa keutamaan Ahlul Bait itu sesuatu yang musalam di kalangan kaum muslimin baik sunnah maupun syiah. Hanya saja memang ada syubhat-syubhat yang melingkupi perjalanan sirah Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, karena kepentingan-kepentingan politik pada waktu itu, baik Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai keutamaan mereka di dalam Al-Quranul Karim. Hanya saya perlu bertanya ini kepada sahib majelis kita ini, Ustadz Ahsa, saya masih punya waktu berapa ini? Kurang lebih 10 menit pesan. Kita 8.30 kita buka sesi diskusi. Siap. Sami'na wa ata'na. Nah, dalam Al-Quranul Karim, di atas semua nas hadis syar'i itu telah tersebut pula ayat-ayat Al-Quran yang disepakati oleh segenap kaum muslimin bahwa Ahlul Bait adalah ashabun nuzul, adalah sebab turunnya firman-firman Allah tersebut, atau firman-firman Allah berikut ini. Yang pertama, ayat mubahalah. Nah, Allah berfirman, barang siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kita dan anak-anak kalian, perempuan-perempuan kita dan perempuan-perempuan kalian. Jadi mari kita biarkan kami memanggil anak-anak kami, kalian memanggil anak-anak kalian, perempuan-perempuan kami, kalian membawa perempuan-perempuan kalian, diri kami dan diri kalian. Kemudian malah kita bermubahalah kepada Allah, dan kita mohon kepada Allah supaya laknatnya ditimpakan kepada para pendusta. Ala kulli hal. Masalah mubahalah sudah dijelaskan dengan sangat indah oleh kiai kita, Kiai Miftah Fauzi Rahmat. Jadi silahkan merujuk kembali kepada kajian mengenai mubahalah. Tapi yang jelas mubahalah ini asbab nuzulnya adalah Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Ayat itu turun berkenaan dengan kedatangan rombongan Nasrani dari suku Najran untuk berdebat dengan Rasulullah. Maka Allah memerintahkan agar Nabi menyeru mereka untuk melakukan mubahalah atau sumpah. Ini sudah merupakan satu hal yang besar ya. Dan perlu diingat bahwasanya mubahalah ini tidak dilakukan untuk hal-hal yang sepele ya. Ini adalah mubahalah juga dengan istikharah ya. Istikharah itu kan kita meminta Allah untuk memilihkan bagi kita apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau orang istikharah, saya pernah punya teman itu istikharah, kalau istikharah sering diulang. Nah, jadi itu nggak boleh. Artinya istikharah itu adalah pilihan terakhir ketika kita bingung untuk menentukan pilihan di antara beberapa opsi. Maka kita beristikharah. Kalau misalkan masih ragu ya jangan istikharah, masih ragu tentang istikharahnya. Orang istikharah itu yang harus pertama kali
harus dipersiapkan adalah mental untuk menerima hasilnya. Nah, kalau antum itu masih punya kecenderungan ke salah satunya, ya jangan istikharah. Jangan istikharah sama sekali, itu merusak keteguhan panjenengan, keteguhan Anda ketika Anda berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan panjenengan minta dipilihkan, antum minta dipilihkan Allah. Maka satu harus siap mental untuk menerima setiap konsekuensi daripada pilihan itu sebagai bentuk kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan ada kecenderungan ke salah satu opsi tadi itu. Kalau ada kecenderungan jangan istikharah, ikuti kecenderungan itu. Ya. Kemudian jangan sedikit-sedikit istikharah. Artinya untuk hal-hal yang sepele jangan istikharah. Atau istikharah, anak berangkat ngaji enggak ya? Misalkan antum istikharah, kemudian ternyata hasilnya berangkat ngaji. Nanti diulang lagi. Karena memang dari awal nggak pengen berangkat ngaji, istikharah sebagai alasan saja untuk mensyarikan pilihan itu. Jadi jangan sama juga dengan mubahalah. Mubahalah adalah berhubungan dengan kita serahkan pilihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan main-main. Kan sekarang sering kita temukan orang-orang itu yang ketika kepepet secara argumentatif minta mubahalah. Itu bukan mubahalah. Mubahalah itu harus jelas permasalahannya, jelas makom permasalahannya, ya. Kemudian untuk apa itu dilakukan, demi apa, demi siapa. Itu harus diperhatikan betul-betul. Wailah mubahalah itu akan menghancurkan keimanan kita. Istikharah itu kalau tidak hati-hati itu bisa menghancurkan keimanan kita. Saya mau kasih cerita sedikit sebagai mungkin mengisi yang 5 menit ini. Saya dulu pernah ada waktu kita di Iran, kita punya syekh yang selalu menjadi imam sholat kita di Madrasah Hujjatiyah, namanya Syekh Nuri. Namanya Syekh Nuri. Beliau selalu datang tepat waktu untuk mengimami. Kita yang kadang datangnya tidak tepat waktu. Syekh Nuri itu saya pernah menyaksikan beliau, ini musim salju. Kita mau keluar aja malas, ya. Kita mau keluar aja malas. Kita menggunakan air hangat untuk wudhu dan mencuci muka. Saya pernah menyaksikan itu salju dan sempat turun salju juga. Itu kan kita kalau wudhu itu ada kolam, kemudian di samping kolam itu ada keran air. Itu airnya udah beku yang ada di kolam itu. Saya lihat orang udah sepuh itu, waktu subuh, sebelum adzan subuh itu beliau udah datang, menyingsingkan bajunya, itu wudhu di situ, wudhu di keran dari kolam yang sudah membeku itu wudhu. Dan tentunya itu membuat kita semua yang masih muda ini malu. Nah, ada satu cerita sehubungan dengan Syekh Nuri, mungkin teman-teman juga mendapatkan kisah yang sama, kalau salah mohon dikoreksi, tapi secara garis besar memang seperti itu. Jadi beliau itu kalau setelah kita sholat, ada orang-orang, ada dari Pakistan, dari mana-mana, ada dari pelajar dari luar Iran itu, datang mendekati beliau masih di mihrabnya, kemudian menyerahkan Al-Quran, jadi minta istikharah gitu. Satu saat ada, kalau saya tidak salah ingat, ada teman dari Syria. Orang dari Syria, dia mencintai seorang perempuan, kemudian dia istikharah. Yang hasilnya ternyata adalah Syekh Nuri mengatakan, tidak baik, sebaiknya jangan dilakukan. Gitu. Tapi orang ini sebenarnya salah karena sebenarnya dia sudah terlanjur cinta gitu sama perempuan itu. Jadi kenapa dia harus istikharah kalau memang dia sudah mencintainya? Kalau istikharah itu kalau saya cinta enggak ya itu istikharah. Kalau sudah jelas cinta enggak perlu diistikharahkan. Ternyata ketika diistikharahkan jawaban Syekh Nuri pada waktu itu adalah
jangan, tidak baik untuk dilakukan itu hasilnya. Karena sudah kadung cinta maka dia meskipun sudah ada hasil istikharah, dia tetap menikahi perempuan itu. Gitu. Menikahi perempuan, ternyata setelah berkeluarga, ada satu kondisi fisik perempuan yang sekarang jadi istrinya itu, ternyata istrinya itu sering ngompol di tempat tidur gitu. Dan karena menyesal sudah melanggar istikharah, orang dari Syria ini, teman Syria ini datang kepada Syekh Nuri, maaf Ustadz, dan sebagainya lah. Apa ada jalan keluar untuk mengatasi masalah ini? Tapi yang menarik adalah ketika kemudian orang itu bertanya pada Syekh Nuri, itu katanya, kalau boleh tahu, apakah ayatnya itu tentang hal yang buruk, Syekh? Gitu. Enggak, ayatnya itu baik. Ayatnya itu baik, sesuatu yang indah. Tapi kenapa kok antum mengatakan jangan dilakukan kalau memang itu ayatnya indah? Kalau boleh tahu, Syekh, ayatnya itu apa? Ayatnya adalah jannatun tajri min tahtihal anhar. Kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itu. Itu jadi istikharah itu bukan, kalau kita istikharah dengan Quran, bukan hanya masalah buka kemudian ini ayatnya baik atau buruk, bukan seperti itu. Ada dimensi lain yang difahami oleh pengistikharah. Jadi kita tidak, kalau di Iran itu kita tidak pernah istikharah sendiri. Kita istikharah datang kepada syekh, kepada guru kita untuk minta diistikharahkan. Kalau mereka yang minta pada Allah untuk dipilihkan, itu kan lain dengan kalau kita yang minta. Ya kita minta sama beliau, bertawasul untuk mintakan pada Allah ini baik atau buruk. Alhamdulillah. Jadi seperti itu istikharah, mubahalah juga sesuatu yang sangat besar, tidak bisa dibuat main-main. Dan di sini Rasulullah, ini bagian akhir saya akan akhiri untuk ini. Maka Rasulullah ketika argumentasi sudah tidak lagi berguna, maka kemudian terjadilah mubahalah, dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Ingat, wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, melakukan mubahalah jika mereka tidak bersedia mengikuti kebenaran, akhirnya mubahalah disepakati pada saat yang ditentukan. Rasulullah hanya mengajak serta Ali, Fatimah, Hasan, Husain, yang kemudian diabadikan dalam ayat di atas sebagai anak-anak kami, yaitu Hasan, Husain, perempuan-perempuan kami Fatimah Zahra, dan diri kami yaitu Ali. Semua itu telah disebutkan oleh jumhur ahli tafsir, sejarawan Islam, para sejarawan Islam, dan ahli hadis, bagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika turun ayat, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, Rasulullah mengajak Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain, seraya berkata, ya Allah, mereka adalah keluargaku. Disebutkan di dalam Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, Sahih Muslim, Kitab Fadail As-Sahabah, hadis ke-32, cetakan ke-1 tahun 98, Darul Mughni, Riyadh. Nah, jadi begitu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada malam hari ini memberikan manfaat, dan semoga semakin menambah hasrat kita untuk menyelami lautan Ahlul Bait salamullah alaihim ajmain. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Ahsa. Fadhal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rahmat Hidayat. Santai aja ya, Ustadz, bisa sambil minum, dan Bapak dan Ibu juga santai aja. Insya Allah. Kita sudah ada pertanyaan. Pertanyaannya dari Ibu Nia Huraini. Ya. Izin bertanya Ustadz. Nah. Saya belum mengerti bahwa kita harus berdoa mempercepat kehadiran Imam Zaman.
Nah, Sementara imam zaman akan hadir saat kekacauan yang luar biasa di dunia. Apakah itu kontradiksi dengan perintah bahwa kita harus menegakkan kedamaian setiap saat, nah, menegangkan gitu ya? tadi sebenarnya sudah kita dalam mukadimah itu sudah kita sampaikan bahwa secara batas akhir, kalau misalkan bapak dan ibu-ibu tidak mau menegakkan keadilan, maka akan menguatlah kezaliman. Kezaliman menguatkan, kegelapan akan memenuhi alam semesta, akan memenuhi kehidupan kita sampai pada batas di mana Allah menentukan ini sudah dipenuhi dunia oleh zulman wa jawran, kezaliman dan kejahatan, maka dimunculkanlah Imam Mahdi ajalallahu taala farajahu syarif. Pertanyaannya Ibu, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ternyata mampu mengubah kondisi, misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak berusaha untuk menciptakan kondisi keadilan dimanapun bapak dan ibu-ibu berada, mengajarkan pada anak-anak untuk menegakkan keadilan, mengajarkan kepada tetangga untuk menegakkan keadilan, mengajarkan kepada anak keturunan untuk menegakkan keadilan, maka secara massal ada gerakan penegakan keadilan. Kira-kira apakah tetap Imam Mahdi itu muncul nanti, harus ada kezaliman yang menguasai, atau Imam Mahdi akan muncul pada saat kita menegakkan keadilan? Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya tujuan dari pengutusan para anbiya liyaquman nasu bil qisti, agar manusia menegakkan keadilan. Jadi yang menegakkan keadilan bukan para anbiya. Para anbiya memimpin penegakan keadilan, tapi yang menegakkan keadilan bukan para anbiya. Maka liyaquman nasu, an-nasu di situ marfu, fa'il pelaku. Liyaquman nasu bil qisti, agar manusia-manusia itu menegakkan keadilan, berlaku adil. Nah, artinya kita bisa melakukan akselerasi supaya Imam Mahdi hadirnya nggak nunggu batas akhir. Dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha untuk memutuskan jalur kezaliman, dirubah menjadi kondisi keadilan. Nah, disitulah Imam Mahdi akan muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, saya yakin bahwasanya Imam Mahdi itu sudah muncul, tapi pada sekelompok orang yang sudah menegakkan keadilan. Secara keseluruhan memang ketika ternyata keadilan sudah tidak ada, yang ada hanya kezaliman, batas akhirnya adalah nanti sebelum hari kiamat tiba. Makanya tidak ada pertentangan antara itu dengan doa-doa kita atau usaha kita untuk menegakkan keadilan. Ya Allah, percepat kehadiran al-imam zaman misalkan. Duh, kenapa kita harus doa kalau kita meyakini bahwa munculnya sudah ditentukan kok nanti setelah hari kiamat, sebelum hari kiamat misalkan. Jadi kita tidak perlu berdoa untuk disegerakan. Nah, akhirnya saya memahami bahwasanya kita bisa mengakselerasi kehadiran Imam Mahdi ajalallahu taala farajahu syarif dengan cara kita menegakkan keadilan. Tapi bukan sebaliknya, sebagian teman-teman, ayo kita penuhi kezaliman supaya Imam Mahdi cepat hadir. Ya, enggak. Nah, itu nanti hadir dan kita pada pihak yang mana itu malah berbahaya. Kan? Jadi, pertanyaan tadi itu, kita berdoa mempercepat kehadiran Imam Zaman. Iya. Sementara Imam Zaman akan hadir pada saat kekacauan yang luar biasa. Iya. Ketika penegakan keadilan itu tidak dilakukan sehingga bumi dipenuhi oleh kezaliman. Jadi tidak ada kontradiksi. Kalau jenengan membiarkan, ya otomatis nanti akan terus dipenuhi oleh kezaliman, menjadi gelap gulita oleh kezaliman. Nanti ada batas takwiniyahnya Allah menentukan, ya sekarang harus dikeluarkan. Tapi sekali lagi, Syed Bakir Sadr, Syed Kamal Haidari, juga beberapa ulama yang lain menyebutkan bahwasanya satu-satunya penghalang hadirnya Imam Mahdi adalah kesiapan umat untuk menerima imam. Artinya kalau umat ini siap, beliau akan
hadir. Ketika umat ini merasa pentingnya lentera pada kegelapan, disitulah lentera akan dihadirkan. Tapi belajar dari pengalaman bahwa 11 lentera itu dihancurkan, maka yang ke-12 ini disimpan pada saat kaum itu, orang-orang kampung itu sadar akan pentingnya lentera untuk menerangi kegelapan. Oke, Bapak dan Ibu silakan jika ada yang masih bertanya, kan bisa disampaikan secara langsung maupun di chat. Oke, sambil menunggu nih Ustaz. Menarik juga tadi yang pernyataan Ustaz terkait dengan yang dikutip dari Bakir Sadar tentang analogi lampu itu juga termasuk juga yang kesiapan umat itu. Nah, mungkin bisa sedikit dibuka lagi tanda siap umat. Ya, itu bagaimana gitu. Susah juga ya untuk menentukan siapnya bentuknya seperti apa, kemudian secara konkret seperti apa. Tapi sekali lagi perjuangan kita untuk selalu menegakkan keadilan dan mengajarkan penegakan keadilan itu barangkali usaha yang paling konkret untuk kita menunjukkan kepada imam bahwa kita berusaha untuk menjadi umat yang siap. Kita juga tidak tahu kapan beliau akan hadir secara peristiwa kolosal ya. Secara peristiwa kolosal. Kita tidak tahu Allah alam seperti yang disebutkan dalam riwayat. Saya meyakini bahwasanya imam zaman, sebagaimana kita sebut imam zaman, beliau akan selalu hadir. Dan sebagaimana mereka beliau punya wakil-wakil khusus sebelum Ghaibatul Kubra, maka pada masa Ghaibatul Kubra, saya kira pasti Imam Mahdi ajalallah ta'ala farajahu syarif membuat koneksi dengan manusia-manusia tertentu. Bahkan pada momen-momen tertentu, mungkin saya pernah ceritakan tentang orang yang niat haji untuk ketemu Imam Mahdi. Jadi ada satu orang, kalau tidak salah saya ingat itu orang Iran katanya. Jadi dia ingin, kan ada riwayat mengatakan bahwa setiap tahun itu Imam Mahdi juga berhaji. Nah, orang ini punya satu hasrat untuk bertemu dengan Imam Mahdi pada saat haji. Maka dengan hasrat seperti itulah ia berangkat menunaikan ibadah haji. Di situ dia tengok kemana, ke kanan kiri ketika melakukan manasik. Dia tidak temukan Imam Mahdi. Di waktu melempar jumroh, waktu wukuf Arafah, mabit di Mina, Musdalifah, kemudian dan lain sebagainya itu tidak ketemu. Lalu dia pulang. Tapi dia belum putus asa. Tahun kedua dia berangkat haji lagi dengan niat yang sama untuk bertemu dengan imam zaman. Gitu. Ternyata apa yang terjadi pada tahun yang lalu terjadi pula tahun ini ketika tahun itu saat ia berhaji tidak ketemu dengan Imam Mahdi. Akhirnya pada tahun yang ketiga ia berangkat haji sudah tidak memiliki, dalam artian hasrat untuk bertemu imam zaman itu bukan tujuan utama, sudah. Yang penting saya haji qurbatan ilallah gitu. Dia berangkat, manasik dia lakukan sampai suatu saat dia melempar jumroh jumrohul dari 3 jumroh itu ya, ada sughra, wusta, aqabah itu dilempari. Waktu dia melempar, ada yang menarik kain ihramnya dari belakang dan ia mengatakan, sebentar saya selesaikan dulu manasik saya. Gitu. Lempar lagi, ditarik lagi ihramnya, mungkin agak sedikit naik tensinya gitu. Sebentar biar saya selesaikan, nanti saya ketemu nanti kita bicara. Lempar lagi jumrohnya. Yang ketiga ditarik lagi pakaian ihramnya. Sambil melempar jumroh dia berkata, siapa sebenarnya kamu dari tadi mengganggu manasik saya? Itu kata suara dari belakang, aku adalah orang
yang ingin kau temui sejak 3 tahun yang lalu. Ya Allah. Begitu sadar dia menengok ke belakang, dia tidak mendapatkan siapapun. Masya Allah. Sangat rahasia pertemuan dengan manusia samawi malakuti, tidak bisa kita bayangkan. Sehingga persiapan seperti apa yang harus kita miliki itu terlalu abstrak untuk bisa kita bayangkan. Makanya ketika ada seorang murid Ayatullah Behjat mendatangi beliau, dia berkata, "Syekh, tolong saya diajarkan amalan untuk saya bisa ketemu dengan imam." Ya, kemudian intinya kalau ketemu imam, kamu mau apa, itu aja kita udah gini. Kalau kita dikasih ini salah saya, kita dikasih amalan sama Ayatullah Behjat untuk ketemu imam, kemudian kita amalkan amalan itu, kemudian kita ketemu imam, misalkan, kira-kira antum mau ngomong apa, Ustaz? Kita mau ngomong apa, Ustaz? Kan kita nggak bisa. Nah, maka kemudian Ayatullah Behjat berkata kepada muridnya itu, dengarkan, tidak usah kamu mencari mereka. Tidak usah kamu mencari mereka. Jadikan kamu orang yang baik. Jadikan diri kamu orang yang soleh. Jadikan kamu orang ikhlas. Mereka yang akan mendatangi kamu. Mereka yang akan mendatangi kamu. Mereka tidak seperti kita. Perhitungan tentang mereka tidak seperti perhitungan matematik. Tidak bisa. Makanya kemudian harus ada kepasrahan. Justru Imam Mahdi mendatangi orang yang sejak 3 tahun yang lalu ingin bertemu dengan beliau itu di saat ia sudah tidak lagi menjadikan itu sebagai hasrat. Dia ikhlaskan semuanya untuk Allah SWT. Imam yang akan datang kepada dia. Jadi kalau ditanya persiapannya seperti apa, ya, jadi susah. Jadi susah karena yang sudah bersiap 3 tahun yang lalu tidak bisa bertemu, justru bertemu di saat dia tidak menyangka pertemuan itu. Justru ketika dia lost, ketika dia pasrah, itulah dia bertemu dengan kekasihnya yang ditunggu 3 tahun yang lalu. Dan dia tidak sadar bahwa itu adalah kekasihnya. Gitu, Ustaz. Masya Allah. Ya, Ustaz. Ini sambil nunggu juga teman-teman yang memberikan pertanyaan. Tadi ya antum juga sempat bahas tentang ada persinggungan antara sahabat, kemudian fadak gitu. Barangkali antum mau sedikit membuka terkait dengan fadak gitu. Wah. Dan kita mengambil nilai-nilai ya gitu ya. Iya. Ini kalau kata podcastnya Deddy Corbuzier ini, itu kita berada di tepi jurang. Sebenarnya kekhalifahan yang merupakan hasil dari musyawarah Saqifah itu kan kekhalifahan yang kata Umar bin Khattab itu faltah, gerusa-gerusu. Maka cara menguatkannya adalah dengan memaksa pihak-pihak yang tidak sepaham untuk mengakui kekhalifahan itu, termasuk melemahkan pihak-pihak yang tidak sepaham itu dengan berbagai macam cara. Kaidah bahwa peninggalan Rasulullah itu adalah sedekah, saya kira itu bertentangan dengan hati nurani, bahwa ma taraknahu sedekah, yang nahnu ma'asyiral anbiya lan waris kullama taraknahu sedekah. Kami para anbiya tidak mewariskan apa-apa, yang kami miliki semua akan menjadi sedekah bagi kaum muslimin. Tapi warisan lain lagi. Warisan sudah ditentukan oleh Rasulullah, itu hibah. Nah, saya melihat fadak itu bukan warisan tapi hibah. Hibah Rasulullah kepada Fatimah Az-Zahra. Hibah itu kemudian membatalkan hukum waris. Ketika sudah dihibahkan, harta itu sudah diberikan. Nah, tapi memang karena memang tadi bilang pasti ada usaha untuk melemahkan. Misalkan salah satu usaha itu yang kita lihat, misalkan usaha mereka untuk memaksa Ali berbaiat, yang sampai kemudian mendorong pintu rumah
Fatimah Zahra dan lain sebagainya. Kemudian terjadi pembakaran dan sebagainya. Kemudian pada masa khalifah yang kedua, pembakaran hadis, misalkan pembakaran kitab-kitab hadis. Saya lupa, nanti coba saya cari redaksinya. Syekh Tijani Samawi pernah mengatakan bahwasanya kamu wahai Fatimah, wahai Ali dan Fatimah atau apa gitu, ini jangan dijadikan sebagai dulu. Saya hanya paling banget, nanti coba saya carikan, karena saya udah lama nggak membahas masalah-masalah seperti ini. Jadi ada beberapa hadis yang saya lupa. Jadi kami tidak akan memberikan apapun. Jadi lebih kepada satu bentuk embargo gitu, diboikot gitu. Jadi kami tidak akan memberikan apapun kepadamu wahai Fatimah. Kami hanya tidak membiarkan kamu telanjang dan lapar, itu aja. Sudah secukupnya kamu ada pakaian dan kamu tidak lapar. Itu aja yang akan kami berikan kepadamu, karena semuanya itu adalah sedekah bagi kaum muslimin. Ala kulli hal. Jadi itu kalau dalam riwayat kan kita melihat Imam Hasan dan Husain itu menjadi saksi bagaimana Fatimah ini sebenarnya sudah mendapatkan tanda tangan atau imdha penyerahan fadak itu kepada beliau, pada Fatimah Zahra. Dan ketika di pertengahan jalan ketemulah dengan Umar bin Khattab yang bertanya, apa itu? Ini adalah tanda tangan dari khalifah tentang tanah fadak itu. Lalu coba saya lihat, dilihat oleh Umar bin Khattab, kemudian disobek di depan Fatimah Zahra. Gitu. Ada riwayat seperti itu. Nanti coba saya carikan. Itu sempat disampaikan oleh Syekh Tijani Samawi. Ya kira-kira begitu untuk tanah fadak itu. Yang jelas riwayat mengatakan Fatimah murka atas hal itu, dan tadi kita sudah sebutkan Fatimah adalah bagian dariku yang menjadikan dia marah, maka ia menjadikanku marah juga. Gitu. Yang nanti menyimpulkan Wadol Ustaz Aksa yang menyimpulkan. Ya Allah. Saya sih hanya memaparkan hadis saja. Insya Allah. Tidak berani Ustaz. Kita ada waktu sekitar 6 menit lagi, barangkali antum mau memberikan closing statement, kemudian juga diiringi dengan doa di bulan Syakban ini. Ustaz. Iya. Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk berjuang melakukan titah tasyri' dengan harapan kita mendapatkan hidayah takwini. Kita memerlukan itu. Saya masih ada hutang juga pada Bapak dan Ibu untuk cerita tapi itu nanti akan saya jadikan sebagai ending saja lah. Ya, itu memberikan gambaran kepada kita apa itu hidayah takwiniyah, menggetarkan, mengembirakan, tapi juga menakutkan. Nanti insya Allah kita akan sampaikan. Tapi yang jelas, mari kita bersama-sama mengolah diri kita dengan penuh kepasrahan, melaksanakan setiap syariat dan tasyri'nya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini kecintaan pada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kita baca kitab, kita baca hadis, kita baca argumentasi, tapi kita juga mohon kepada Allah supaya Allah menganugerahkan kepada kita kecintaan yang bersifat takwini, kecintaan yang bersifat huduri, kecintaan yang tidak mungkin salah, kecintaan yang tidak mungkin meleset, kecintaan yang tidak bisa dikalahkan oleh dalil manapun. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang berkah bagi kita dengan hak sahibul asri wa zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha fa innahu la yaghfiru dhunuba kullaha illa anta.
Allahumma bihaqqi hadzal majlis, Allahumma bihaqqi man takallama anhum fi hadzal majlis, bihaqqi man takallamna anhum min fadailihim fi hadzal majlis, Rasulullah wa ahli bait alaihi salatu wassalam. Ij'alna min ummatihi waj'alna min ahli syafa'atihi wa syafa'atihim ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin wa khadil al-kufran wal munafiqin. Allahumma ansur man nasaratin, Allahumma khadil man khadalatin. Allahumma ansur jiyush al-muslimin fi syarqil ardi ila magharibiha. Allahumma anzil alaihim nasrakal mu'ajjal bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farastah wa la saqaman illa syafaitah. Allahumma ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa anak dan istri kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat para awliya-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Jika suatu hari Engkau berkenan mengambil nyawa kami, ambillah nyawa kami dalam ridha-Mu. Ambillah nyawa kami dalam kasih sayang-Mu. Ambillah nyawa kami saat kami mengajarkan cinta-Mu dan cinta Rasul dan Ahlul Bait-Mu kepada anak-anak kami. Ambillah nyawa kami saat lisan kami menebarkan nasihat kepada keturunan kami. Ambillah nyawa kami saat tangan kami mengusap kepala anak-anak yatim di sekitar kami. Ambillah nyawa kami saat kami mengulurkan bantuan kepada fakir miskin dan mustad'afin di sekitar kami. Ambillah nyawa kami saat kami menasihati anak-anak kami untuk mencintai-Mu, mencintai Rasul-Mu dan Ahlul Bait Rasul-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami. Ampunkanlah orang-orang yang telah tiada di antara kami. Cukupkanlah orang-orang yang kekurangan di antara kami. Hiburlah orang-orang yang bersedih di antara kami. Ingatkan orang-orang yang lupa di antara kami. Ya Allah, jangan biarkan kami keluar dari majelis ini kecuali telah Kau ampuni dosa-dosa kami, kecuali telah Kau lembutkan hati-hati kami, kecuali telah Kau alirkan kasih sayang-Mu pada nadi-nadi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala mahabbati rasulika wa ahli baiti rasulik. Ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawilal hawli wal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alil akhyar, birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Al-Fatihatu wa qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallah a'malakum insyaallah. Ya karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih guru kita Ustadz Rahmat Hidayat yang sudah memberikan pencerahan pada malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjut kembali kajian kita dalam pertemuan yang lain, masih terkait dengan buku Berjalan di Bawah Cahaya Ahlul Bait. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki terkait dengan nas pijakan kita terkait hadis dan Al-Quran, pijakan kita terhadap Ahlul Bait Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bergabung. Kali ini kita tutup sama-sama dengan hamdalah, salawat, dan surat Hud ayat 88. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ma taufiq illa billah alaihi tawakkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ahlan wa sahlan Ibu.